Kali ini kami akan awali informasi dengan informasi yang mungkin Anda juga sangat tunggu-tunggu. Ini terkait dengan kalau Anda tahu mengikuti di media sosial ada seorang wanita yang kemudian disiksa oleh kekasihnya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, akhirnya pelarian pelaku penyekapan dan juga penganiayaan kekasihnya di Bandung yang berlangsung selama 3 tahun ini akhirnya berakhir karena polisi sudah menangkapnya, Valen. Iya, kemarin ramai banget ya Jason di media sosial. Jadi pemirsa, kita lihat polisi berhasil meringkus Taufik Hidayat di tempat persembunyiannya di wilayah Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Ya, Indonesia atau Indonesia lah. Sampai akhirnya DC mikir naon gituan teh. Pemirsa, ini adalah video amatir pada saat penangkapan Taufik oleh tim gabungan kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, Taufik ini tidak berkutik pada saat ditangkap di rumah kerabatnya di kawasan perumahan Pesona Gria Ciparai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hari Selasa malam sekitar pukul 6:30 malam. Jadi setelah ditangkap, tersangka Taufik terlebih dahulu dibawa ke Mapolsek Majalaya, sebelumnya akhirnya dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. terus gimana? Iya, anak tuh. Iya. Alhamdulillah berkat Komandan Hendi, Katim Resmob Priangan ini mengaku kalau dirinya kerap berpindah tempat, mulai dari Bandung, kemudian pindah ke Tangerang, sempat ke Cimahi, ke Majalaya, dan terakhir ada di Ciparai di Kabupaten Bandung. Kita akan dengarkan sekali lagi apa keterangan yang disampaikan oleh pelaku penganiayaan Taufik Hidayat berikut ini. Berapa lama disekap? 1,5 tahun, bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun ya. Oh ya udah. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang. Daerah sana Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau bagaimana? Nyesal banget Pak. Nyesal, siap. Ya udah ya, oke ya Pak. Siap. Mana kota Wuhan? Mana racingnya? Penganiayaan oke ya? Tapi mana bang cenah rek ngancem babeh mana ya? Ya, kita akan nanti pantau bagaimana perjalanan kasusnya karena saat ini sedang didalami pemirsa. Tapi yang kali ini hot topic yang sudah pasti adalah pemotongan 8% nih pemirsa. Apa tuh 8%? Jadi PT Gojek Tokopedia Tbk dan juga PT Grab Teknologi Indonesia ini mengumumkan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online atau ojol yang akan resmi berlaku per 1 Juli 2026 pemirsa. Berarti ya tinggal minggu depan. Hal itu disampaikan oleh jajaran direksi dua perusahaan tersebut usai bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucu Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen. Jadi aturan potongan hanya 8% ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Buruh pada 1 Mei yang lalu pemirsa. Kita akan simak kembali keterangan atau pernyataan dari kedua perusahaan tersebut. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan kemarin waktu tanggal 1 Mei, waktu acara May Day kemarin sudah disampaikan tanggal 1 Juli 2026 Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Ada lagi pemirsa kabar gembira untuk masyarakat lainnya. Jadi Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km secara simbolis yang tersebar di 37 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Salah satunya pemirsa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kita lihat ya. Jadi peresmian ini adalah bagian dari program instruksi Presiden Jalan Daerah yang difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kemudian meningkatkan konektivitas nasional. Presiden Prabowo menyatakan kalau keberadaan jalan daerah punya peran strategis sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Jadi Presiden merasa bangga dan juga bahagia atas selesainya pembangunan infrastruktur yang harapannya bisa memperkuat konektivitas antar daerah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Ini dia pemirsa visual jalan yang sudah berhasil dibangun. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam. Jadi inilah mengapa pentingnya jalan daerah sepanjang 1.151 km ini. Kita akan simak lagi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Dan selamat datang. Daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya. Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Ya, ini semoga bisa nantinya mempercepat banyak konektivitas masyarakat yang ada di sana. Tapi yang juga jadi sesuatu yang baru, tapi ini tahapannya baru usulan nih Valen. Jadi ada usulan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mana penderita tuberkulosis atau TBC masuk dalam penerima manfaat program makan bergizi gratis. Tapi sekali lagi masih usulan ya pemirsa. Jadi hal ini disampaikan Menkes usai rapat kerja di Komisi 9 DPR RI. Menkes menjelaskan bahwa penderita tuberkulosis yang menjalani pengobatan selama kurang lebih 6 hingga 12 bulan membutuhkan kondisi yang baik. Nah, jika mereka mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, maka pemulihannya ini bisa lebih cepat dan peluang hidupnya bisa menjadi meningkat. Sementara setiap tahunnya 126.000 orang meninggal dunia pemirsa di Indonesia akibat TBC. Oleh karena itu memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan saran mengenai evaluasi sasaran penerima manfaat program MBG ini. Dan dari sisi kesehatan, 4 kelompok yang sangat rentan terhadap masalah kekurangan gizi adalah yang pertama itu ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga penderita TBC salah satunya. Jadi kita akan kembali simak pernyataan dari Menteri Kesehatan terkait dengan usulan ini. Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara, itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu bagus. Nah, saya bilang ada 4 sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. 1 adalah ibu hamil, 2 adalah ibu menyusui, 3 adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian 4 adalah orang yang terkena TBC. Kalau 4 target ini kecukupan gizi dipenuhi, masalah kesehatan kita akan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.